Shalom pemirsa, kali ini saya hadir dari situs sejarah paling ikonik di Bengkulu, yaitu Benteng Fort Malioboro. Saya Ibyak ya dengan PMC 1C024126 akan mengajak Anda untuk mencari tahu apa saja yang terdapat di Benteng Fort Malioboro ini. Benteng Fort Malioboro tidak hanya menawarkan panorama yang menakjubkan, tetapi juga membawa kita kembali ke masa lalu menyusuri jejak sejarah yang penuh warna. Seperti apa kisah di balik bangunan bersejarah ini? Yuk kita cek tahu. Benteng Fort Marlborough adalah salah satu peninggalan sejarah kolonial Inggris yang terletak di kota Bengkulu, Indonesia. Benteng ini dibangun oleh East India Company atau EIC. Pemirsa, sekarang saya berada di atas jembatan Benteng Fort Malioboro yang menuju ke gerbang Benteng Fort Malioboro itu sendiri. Jika kita mengarah ke kiri atau ke kanan, kita dapat melihat adanya parit. Bentuknya yang menjulang tinggi jika kita lihat ya. Menjulang tinggi bertujuan untuk melindungi dari serangan proyektil seperti meriam atau senapan. Baik, mari kita lanjut lagi ke dalam. Mari. Di dalam benteng terdapat halaman yang hijau dengan jalan yang menuju ke gerbang keluar. Halaman dihiasi tanaman-tanaman yang berada di sepanjang pinggiran jalan. Terdapat beberapa pintu masuk di sisi kanan tembok. Kita hanya bisa melalui satu arah dari gerbang masuk menuju gerbang keluar. Kita bisa melihat rumah putih panjang dengan beberapa pintu dan jendela di sisinya. Di sisi kirinya tidak terdapat tembok, namun terdapat pemandangan terbuka dengan beberapa meriam yang langsung mengarah ke laut lepas. Inilah suasana di dalam Benteng Fort Malioboro pemirsa. Terlihat sangat menarik dan hijau bukan? Mari. Baik, di sini jika kita lihat terdapat meriam. Meriam digunakan oleh bangsa Inggris untuk melindungi serangan dari arah laut. Menurut pengawas, pengunjung tidak diperkenankan untuk duduk di atas meriam. Sekarang saya berada di depan beberapa ruangan ini, bisa kita lihat. Kita akan mencoba masuk ke ruangan yang pertama. Baik, ayo. Juga proses pengerjaan atau renovasi dari Benteng Fort Malioboro. Pemirsa, selanjutnya kita dapat melihat ada kolam liar, material yang digunakan pada dinding Fort Malioboro ya, paku-paku yang digunakan. Dan di sini ada Joseph Hollis atau gubernur dalam EIC. Dan di sini juga ada alasan mengapa manusia mendirikan benteng. Ya, terdapat informasi di sana, bisa kita baca. Dan ada ini juga material tembok yang digunakan, lalu ada genteng atap yang digunakan. Ya. Nah, di sini ada yang menarik, pemirsa. Jika kita lihat di sini, ini merupakan bentuk dari atap. Bentuk dari Fort Malioboro dari atas. Berbentuk seperti panah menuju ke arah seperti yang diberikan awal. Oke, baik. Di sini juga terdapat informasi. Apa saja ruangan-ruangan yang dipakai, namanya ya. Di sini juga perubahan Benteng Fort Malioboro dari tahun 1714 sampai 18 dan terdapat beberapa juga transkripsi surat dari bangsa kolonial. Di sini juga ada terdapat misi ruangan. Dan juga terdapat informasi berupa proses pembangunan, gubernur-gubernurnya, fungsi ruangannya, dan sebagainya. Baik, langsung saja. Saya MD Agustian, saya akan mewawancarai Bapak Joni. Ya. Jadi pertama-tama pertanyaan saya mengenai bangunan ini, kapan benteng ini pertama kali dibangun, Bapak? Jadi benteng Marlborough atau Fort Marlborough itu dibangun pada tahun 1714 oleh bangsa Inggris. Nah, benteng ini juga benteng kedua yang dibangun Inggris di Bengkulu. Ini benteng ini untuk apa, Pak? Benteng digunakan sebagai bangunan dagang. Nah, jadi dulu Inggris buat ini sekaligus tempat tinggal mereka. Pertahanan juga.
Kalau tahanan ada ruangan khusus untuk tahanan. Seperti penjara gitu ya. Ya, sel itu dia. Sel. Kalau desain arsitekturnya itu Kak, bahannya dari apa? Jadi kalau untuk desain masalah arsitekturnya itu mereka mengambil acuan dari Bapak Benteng Dunia, Bapak Mr. Coburn. Mr. Holben. Ya, Mr. Coburn itu orang Prancis. Orang Prancis. Jadi ada konsep Mr. Coburn ini yang dipakai oleh dua negara, Inggris dan Belanda. Inggris sama Makanya benteng Inggris dan Belanda gak mirip, samaan, Ya, samaan. samaan. Iya. Jadi adukan mereka itu menggunakan kayak batu kapur gitu. batu kapur. Ya, jadi mereka itu ada pecahan tanah batu apa bata. Oke. Jadi mereka giling sesuai kebutuhan kehalusannya. Mereka adon dengan jenisnya batu kapur, diaduk. Itulah untuk daya untuk perekatnya. Itu perkatnya. Terus ini dilapisi apa Pak? Nah, jadi kita lihat dulu dari segi eranya ya. Kalau zaman Inggris mereka dulu Oke. nggak ada dia plasternya menggunakan adukan itu juga. Ada itu juga. Makanya kita lihat beberapa sisi pojokan di benteng Marlborough terlihat berwarna merah kan. Iya. Nah, jadi setelah waktu eranya Belanda, ada perbaikan Belanda menggunakan semen. Warna semen. Ya, dekat di barak militer kita lihat itu udah bahannya udah menggunakan semen. Warna semen. Ya. Kalau pengaruh keberadaan benteng ini pendapat orang lokal seperti itu. Sebenarnya ada sebagian sih yang bisa mengambil hikmah dan pengaruhnya. Iya. Ada juga sebagian hanya datang ke sini untuk buat konten, buat Rekreasi. jalan-jalan, kumpul-kumpul keluarga. Nah, seperti buat konten itu kan ada pengaruh bagi mereka kan. Iya. Jadi Dapat nilai sejarah. secara tidak sengaja apa yang mereka lihat, mereka datangi, mereka ajak pemirsa yang lain untuk melihat gitu. Berarti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya juga. Kalau untuk pendapat Bapak sendiri apa Pak mengenai benteng ini Pak? Dari pribadi Bapak? Ya, di luar pekerjaan ya. Iya. Saya pendapat pribadi sebagai orang lokal juga. Ini sangat menarik dan juga untuk bisa menumbuhkan ekonomi bagi masyarakat sekeliling dengan adanya keberadaan Sanggar Budaya Nasional Benteng Marlborough ini sendiri. Seperti kita lihat di depan tadi kan para pedagang-pedagang tradisional bisa memanfaatkan benteng yang ada ini. Nah, itulah pendapat saya, sangat luar biasa dan sangat menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke Mbak, pertanyaan pertama. Jadi apa kesan Mbak ketika datang pertama kali ke Benteng Fort Malioboro ini Mbak? Ya, kesan pertama itu saya suka dengan vibe vintage-nya, kayak sejarahnya tuh terasa banget loh. Terutama saya suka sejarah, jadi ini bagus buat para anak-anak atau orang tua yang mau belajar mengenai sejarah, karena di sini tuh kan ada banyak sekali barang-barang peninggalan para saat masih dijajah kita, Bengkulu dijajah juga dulu. Jadi di sini nih bener-bener enak kalau nyari suasana, nyari pemandangan, terutama kita juga dekat dengan pantai. Jadi bagus ya Mbak ya untuk orang warga sekitar ini ya. Iya. Bagus juga untuk perekonomian juga kira-kira. Perekonomian. Iya. Kalau untuk perekonomian sebenarnya bagus, terutama untuk hari-hari libur pun juga masih banyak pengunjung. Betul. Udah itu di sini ada banyak penjualan orang-orang Dengan gerobak gitu ya. Iya, gerobak-gerobak. Jadi bisa nambah efektivitas pengunjung untuk berkunjung ke sini, karena selain mungkin ada rasa buat menemani juga selain Iya, untuk belajar. Benar. Jadi ada pengaruhnya lah ya Benteng Fort Malioboro ini ke pedagang-pedagang sekitar ya. Ada. Menambah pendapatan mereka gitu ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di atas Benteng Fort Malioboro. Bisa kita lihat di sini ada pemandangan yang sangat cantik dari arah benteng. Kita bisa melihat laut ke arah sana. Bisa melihat jalanan dan perumahan-perumahan yang ada. Fort Marlborough memiliki luas sekitar 44.100 meter persegi atau sekitar 4,41 hektar. Benteng ini berbentuk memanjang dengan ukuran sekitar 240 meter panjang dan 170 meter lebar.
Dinding benteng memiliki tinggi bervariasi sekitar 8 hingga 10 meter dengan ketebalan dinding mencapai 3 meter di beberapa bagian. Benteng ini dikelilingi oleh parit selebar sekitar 6 meter yang berfungsi sebagai pelindung tambahan dari serangan musuh. Ruangan-ruangan bekas bangsa kolonial digunakan sebagai tempat untuk menyimpan informasi sejarah. Terdapat juga informasi mengenai perkembangan emas di Bengkulu. Demikianlah pemirsa perjalanan singkat kita di Benteng Fort Marlborough ini. Benteng yang dulunya menjadi pusat pertahanan Inggris, kini telah menjadi saksi bisu masa lalu dan objek wisata edukatif yang menarik untuk dikunjungi. Semoga dengan kita mengunjungi tempat ini, kita tidak hanya menikmati keindahan desain dan arsitekturnya, tapi juga semakin menghargai warisan sejarah yang ada. Baik, saya Muhammad Agustian, pamit izin mengundurkan diri.